Waktu bebas dulu ya. Saya ingin kita baca di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Iya. Kita baca bareng-bareng boleh? Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Di sini saya tertarik banget saat membaca ini. Itu merema dalam hati saya. Kita melihat bahwa kita percaya bahwa Yesus itu dari bangsa Ibrani ya. Tuhan Yesus itu dari Ibrani. Berarti di sini ada bagaimana kebiasaan orang Ibrani. Kenapa dikatakan di sini seorang wanita, terus apa hubungannya dengan malaikat bersukacita? Saya renungkan apa hubungannya dirham. Orang tuh kalau saya tanya tentang dirham, orang jawabannya adalah bahwa itu tentang perhiasan, tentang karunia atau apa. Saya bilang ternyata dirham itu penting buat wanita yang sudah bertunangan. Jadi kebiasaan orang Ibrani itu kalau sudah bertunangan itu dia akan menggunakan perhiasan di kepalanya dari ronce-ronce 10 dirham. Itu di atas kepalanya dan di tangannya. Itu 10 dirham itu menjadi perhiasannya. Itu sebagai tanda bahwa dia sudah bertunangan. Kita ingat juga bagaimana Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan. Bertunangan itu sebentar lagi sudah menikah, seperti sudah setengah sah gitu ya, walaupun mereka harus tetap menjaga kekudusannya. Lalu apa kaitannya dengan satu dirham yang hilang? Itu bukan hanya sebuah nilai satu dirham itu adalah upah satu hari. Kita ingat nilai upah satu hari. Upah satu hari orang bekerja itu berapa sih kira-kira sekarang? Bisa dibilang 200.000 atau 500.000, oke? Kita sepakat dulu di situ bahwa kalau kehilangan 500.000 aja terus kita mengadakan pesta itu pasti mengundang banyak teman, itu pasti kan nilainya lebih dari 500.000 kan. Gitu. Kenapa dia rela mengadakan pesta besar untuk mendapatkan hanya satu dirham? Jadi dirham ini karena dia merasa kalau dirham ini hilang dia tidak akan bisa menikah. Jadi dia merasa itu merupakan celah gitu ya. Orang akan melihat, wah dirhamnya hilang, kamu tidak akan bisa menikah. Saat dia menggunakan perhiasan itu dia akan merasa sedih sekali gitu. Dan akhirnya dia apa? Dia mencari. Dan dia yang bagusnya lagi, dia tahu hilangnya di dalam rumah. Dan kita tahu rumah-rumah di Ibrani itu tidak seperti ini ya. Kalau di Indonesia tuh tropis iklimnya, jadi banyak jendela. Kalau ada sesuatu yang hilang mudah kita mencarinya. Tetapi di Ibrani sana itu karena badai pasir, jadi rumah itu dari batu. Jadi nggak ada jendela. Jadi adanya cuma pintu dan itu gelap pasti kan, gelap dan lantainya pun dari batu gitu. Itu untuk mencari sesuatu itu sulit. Dia harus menyalakan pelitanya.
menyalakan pelita. Pelita itu perlu dinyalakan, dan pelita untuk menyala harus ada minyak. Kaitannya kepada 10 gadis bijaksana. Kita memerlukan untuk kehilangan dirham itu yang sangat berharga, untuk dia bisa menikah, dia mencari, dan dia mencari dengan seksama, dia cari. Kenapa di dalam rumah, tidak di luar? Itu ibaratnya kita sudah melayani, tetapi ada kehilangan 1 dirham itu yang sukacita kita hilang. Kita kehilangan, kita sepertinya melayani, tetapi ada yang hilang. Apa yang hilang itu? Kita yang tahu hanya diri kita sendiri dan Tuhan. Jadi kita sebagai calon mempelainya Tuhan, itu kita harus tetap waspada, melihat apakah saya bisa layak tiba di hari hanya nanti aku mempunyai syarat untuk bisa menikah. Jangan sampai kita kehilangan 1 dirham dan kita nggak sadar, dan itu hilangnya di dalam pelayanan, di dalam rumah Tuhan. Kita kehilangan 1 dirham itu. 1 dirham itu kalau kita lihat adalah 1/10 dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu diberikan sebagai tanda cintanya Tuhan kepada manusia. Sebuah perjanjian manusia yang Tuhan berikan, tanda cintanya Tuhan yang nyata. Dikatakan kalau kita seperti kalau ingat anak muda yang datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, kamu sudah melakukan ini, aku sudah lakukan semua. Dia gagal 1, dia gagal untuk semuanya. Jadi jangan sampai nanti kita tertolak. Tuhan, aku sudah melakukan bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah mengusir setan, dan namamu Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita tertolak. Jangan sampai kita kehilangan 1 dirham di dalam pelayanan kita, di dalam rumah ibadah. Sepertinya orang melihat megah, melayani, atau penuh dengan aktivitas, tetapi terhilang dan akhirnya gagal untuk menjadi mempelai. Dan di sini dikatakan malaikat bersuka cita setelah dia menemukannya. Berarti apa? Ada keselamatan. Berarti ada jaminan dia bisa menikah. Jadi kalau saya tuh lebih suka fokus saya dan keinginan saya untuk menjadi mempelai. Jadi Tuhan itu bagaimana kita meminta, itu yang Tuhan berikan. Jadi ada kan yang Tuhan, aku nanti kedudukannya aku ingin jadi mempelai. Kita akan dibawa Tuhan untuk fokus untuk menjadi mempelai. Tetapi kalau umpamanya Tuhan, aku ingin menjadi pejabatnya Tuhan di kerajaan surga, nanti Tuhan akan bawa mempunyai sifat-sifat menjadi seorang perwiranya Tuhan. Ingin jadi apa? Itu saya perhatikan kenapa sifat jadi dalam satu tubuh Kristus tuh beda-beda fungsinya. Jadi kita nggak boleh kok dia bisa punya karunia penglihatan, yang ini enggak. Karena harus satu sama lain itu harus saling melengkapi. Nggak mungkin semua penglihatan semua. Nanti semua tangan semua, nggak seru kan gitu loh. Tuhan itu menyukai perbedaan, karena dengan perbedaan itu tidak ada kemegahan manusia. Manusia rentan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Manusia itu sangat mudah, karena apa? Kesombongan dari Lucifer, kejatuhannya adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Dan yang saya suka di sini ada 4 level desepsi setan antikris, itu ada 4. Pertama, merasa tahu tapi tidak mengalami. Yang kedua, merasa mengerti tapi tidak mau membagikan. Yang ketiga, merasa profetik tapi tidak berbuah. Keempat, merasa supranatural tapi tidak tahu diri. Yang saya garis besarkan di sini adalah tahu diri. Semakin kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, hati-hati. Kejatuhannya dekat. Semakin Tuhan pakai, bukan setan akan diam-diam. Justru yang semakin Tuhan pakai itu setan membidik. Dia akan mengerahkan segala kekuatannya. Dan satu hal, tidak tahu diri, kesombongan itu jatuh, gagal. Saya selalu Tuhan, dan saya dididik oleh
Bapak rohani saya untuk selalu tahu diri dan selalu bilang kita nggak lebih baik daripada yang lain. Kita ini bodoh dibandingkan gereja lain. Kita bodoh dibandingkan orang lain. Kita harus selalu tahu diri. Itu yang selalu saya camkan dalam diri saya. Setiap kali ada sesuatu saya bilang, Tuhan, tidak Tuhan, Engkau yang besar. Aku kecil Tuhan. Saya cepat-cepat untuk segera tahu diri. Jangan sampai badan kita ngembang. Kalau udah ngembang, itu roh antikris. Itu desepsi dari roh antikris. Hati-hati. Penyusupannya makin lama itu makin tipis. Kita nggak ngerasa. Tiba-tiba kehilangan 1 dirham kita nggak tahu. Ini bagus wanita ini, dia sadar bahwa 1 dirhamnya hilang. Dan dia sadar ada hilangnya di dalam rumah. Dia menyapu, mencari di setiap sudut dia cari. Dia nyalakan pelitanya yang ada minyak. Dia yang ada minyak penyembahan dan firman Allah, dia gunakan itu untuk mencari, mengoreksi. Tuhan, di mana hilangnya aku Tuhan? Di mana kekuranganku Tuhan? Jadi ada baiknya di pagi hari, malam hari kita datang pada Tuhan untuk mengoreksi apa yang sudah aku lakukan hari ini. Tahu diri, itu garis besarnya. Tahu diri. Tuhan bisa gunakan siapapun. Kalau kita dipakainya itu bukan karena kita baik, no. Kalau kita lihat dari perjalanannya Tuhan tuh kenapa yang dicarinya selalu bukan yang pembesar-pembesar. Coba kita perhatikan. Dalam perjalanan Tuhan harus menyimpang menuju ke Samaria, bertemu perempuan Cina, ya seorang perempuan yang kalau dia katakan ada kesalahpahaman di sini. Kalau kita membaca itu bahwa ada Tuhan berkata, suamimu mana yang dikatakan itu? Iya, yang 6 ini dan yang ini pun bukan. Itu ada pembukaannya lagi bahwa kita pasti akan mengatakan bahwa itu adalah wanita yang bersinah, tapi sebenarnya dia bukan wanita bersinah. Kita sudah menghakimi dia. Mungkin saja dia sudah menikah 5 kali dan suaminya meninggal berturut-turut. Ada ya, kita melihat bahwa suami yang pertama meninggal, dia menikah yang kedua, dan itu mungkin juga dia. Atau mungkin juga dia tidak mempunyai anak sehingga dikatakan dia mempunyai celah, sehingga ada dikatakan suamimu yang terakhir itu bukan yang laki-laki itu bukan suami. Itu bahwa dikatakan di situ bahwa itu kemungkinan juga itu bukan laki-laki itu bukan suaminya, itu bahwa itu adalah mungkin juga saudaranya. Jadi kadang kita itu otak kita ini sudah dibiasakan dengan doktrin untuk menghakimi orang lain. Jadi saya ini sekarang sedang belajar membuka yang lain dan ternyata ada bukti-buktinya bahwa itu salah. Jadi kita sekarang jangan mudah-mudah menghakimi. Membaca itu pun karena ini terjemahannya ternyata tuh banyak kesalahan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita lihat dari Ibraninya ke Inggrisnya ke Indonesianya tuh banyak yang menyimpang. Jadi kita kalau ada sesuatu yang sepertinya janggal, lebih baik kita bertanya pada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Jangan mudah menghakimi ya. Itu yang saya selalu ada, bahwa kita harus selalu tahu diri. Di sini contoh-contoh ini Tuhan bawakan, kenapa sih murid-muridnya itu bukan dari orang-orang yang hebat tetapi nelayan. Tuhan tuh mencari yang pribadi yang sederhana, karena pribadi yang sederhana itu mudah dibentuk hatinya. Tuhan mau bukan manusianya yang bermegah, tetapi kalau diangkat itu harus tahu diri. Tuhan yang ditinggikan. Jadi saya merasakan bahwa kalau semakin kita tahu diri, itu Tuhan itu masuknya semakin kuat dalam kehidupan kita. Itu saya merasakan. Jadi ada kesaksian waktu itu, ada seseorang waktu itu saya ajak. Dia sudah lama dalam pelayanan, udah apa-apa, dan dia ternyata belum mengenal. Ternyata pengenalan akan Tuhan tuh walaupun kita sudah lama, kalau belum mengenal dengan baik dan benar, tidak bisa kita di skema itu mendengar dengan baik dan benar, melakukan dengan tepat apa yang Tuhan mau. Kadang orang Kristen itu sok tahu, doktrinnya tuh sok taunya luar biasa.
Tuhan itu kadang meminta sesuatu yang sederhana, pindahkan ini dari kiri ke kanan. Tetapi yang dilakukan orang Kristen adalah membersihkan seluruh meja ini, memindahkan meja ini. Coba kita renungkan, saya sering merenungkan itu. Tuhan hanya minta memindahkan satu barang ini ke sini, tapi yang kita lakukan sangat luar biasa. Itu tidak skema, tidak mendengar dengan tepat dan benar. Kadang kenapa Tuhan aku berdoa, aku sudah melakukan ini dan itu, Tuhan tidak menjawab doaku. Karena kita tidak skema, tidak mendengar dengan tepat dan benar. Kita kadang sok mau apa sok tahu gitulah. Kadang Tuhan itu perlu apa? Kita itu taat. Saya berkali-kali Tuhan itu didik saya itu hal yang sepele-sepele. Saya bilang, kenapa sih Tuhan ujiannya hal sepele? Disitulah letaknya, kata Tuhan. Bukan hal yang besar. Kalau yang besar kamu udah tahu itu ujian. Tapi kadang hal yang kecil kita dibilang, kamu taat nggak? Kamu dengar-dengaran nggak? Tepat mendengar dengan tepat dan benar. Karena di Alkitab ini pun Tuhan tuh selalu katakan hal yang sederhana. Tapi manusia menerjemahkannya dengan luar biasa. Sebenarnya hal sederhana. Tuhan tuh lakukan aja tepat seperti yang dia ini. Nggak usah terlalu ini. Kadang ada ilham Roh Kudus itu untuk lebih menerjemahkan, mensederhanakan supaya kita lebih mengerti. Itu yang saya ngerti sih seperti itu. Jadi saya tuh merasakan bahwa yang dikatakan oleh Oma Nancy bahwa musim gereja sudah selesai. Sekarang itu musimnya kerajaan surga. Karena apa? Di gereja itu kita kayak cuman duduk, kita mendengarkan, pulang. Duduk, mendengarkan, pulang. Tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau sistem di kerajaan itu semua bekerja. Sekarang ini sistemnya kerajaan surga. Kita bekerja bersama-sama untuk kita mendapatkan posisinya masing-masing, melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi musim yang lama sudah berlalu, kita ada di musim yang baru. Kita merasakan sekarang orang tidak bergereja kan? Gereja rumah-rumah, kita di persekutuan, itu musimnya sudah berlalu, kita sudah beralih. Jadi musim seperti zaman gereja awal, mula-mula yang saling berkumpul, saling membagikan dengan kasih, membagikan berkat, musimnya kembali ke sana. Pada buka puasa ya ini, Pasir Pung, Jakarta, Bandung, Cibubur. Makanannya opo sih yo? Hei, kok jadi lodeh ya?